Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kami berdasarkan video presentasi yang sudah kami upload. Sebelumnya izinkan saya sebagai selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Amin Nurbaidi SAG MPDI atas bimbingan dan arahannya serta seluruh penanya dan mohon maaf kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman karena keterbatasan waktu. Kami akan menjawab pertanyaan dari keempat teman kami. Untuk yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Eva Haryani dengan NIM 2022 10 10 32. Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaannya sumber ilmu fikih salah satunya yaitu ijma. Yang artinya apa? Ijma merupakan berarti kesepakatan dalam bahasa Arab menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ijma itu merupakan suatu kesepakatan mujtahid atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis juga dalam suatu peristiwa yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi berkembangnya zaman setelah Nabi Muhammad, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Oleh karena itu muncullah sebuah ijma atau kesepakatan para ulama. Namun ini juga masih berdasar pada Al-Quran dan hadis. Seperti contohnya, keharaman wanita muslim untuk nikah dengan laki-laki yang non-muslim. Yang kedua, sholat fardu hukumnya adalah fardu ain. Kedua itu merupakan salah satu contoh di mana itu terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Pertanyaan selanjutnya masih sama dari saudari Eva Haryani NIM 2022 10 10 32. Pertanyaannya yaitu contoh fikih siasa. Pada dasarnya, fikih siasa merupakan bagian dari ilmu fikih yang mengkhususkan diri di bidang politik, yaitu di pengaturan negara dan pemerintahan, yang berdasarkan pada hukum Islam yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat muslim khususnya. Nah, contohnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan undang-undang yang terendah. Karena mereka bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selagi peraturan yang dibuat ini sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka Undang-Undang 1945 ini masih dapat dikategorikan sebagai fikih siasah dalam Indonesia. Karena apa? Karena sama-sama memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan jika memang itu tidak mengganggu syariat-syariat yang ada di Islam, maka itu tidak apa-apa dan itu masih bisa dibilang bahwa undang-undang termasuk fikih siasah. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maula Rizal Pamungkas dengan NIM 2022 10 10 46 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 atas nama Salsa Capita dengan NIM 2022 10 10 09. Pertanyaannya yaitu, apa saja manfaat dari ilmu fikih syariah dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya, fikih syariah itu kan berhubungan dengan segala hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada wahyu Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, melalui pengetahuan yang diajarkan Nabi tersebut, tentunya kita akan mampu untuk meningkatkan kualitas hubungan diri kita dengan Allah kan. Nah, dari situ kita akan membuat, bukan kita sendiri, tapi dari hal itu bisa membuat kita menjadi lebih rajin menjalankan perintah wajibnya kan, kayak sholat, zakat, puasa, haji, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Jika ada yang ingin ditambahkan, boleh, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesta Seila dengan NIM 2022 10 10 52. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sasha Ditya dengan NIM 2022 10 10 62. Yang pertanyaannya yaitu
Mengapa fikih dianggap penting? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab. Karena fikih merupakan porsi terbesar dalam ajaran Islam dibandingkan dengan disiplin keilmuan lainnya seperti kaidah, tasawuf, dan lain sebagainya. Masalah-masalah dalam ilmu fikih menempati porsi terbesar dalam hasanah keilmuan Islam. Hal itu karena hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bukan qot'i dalam ajaran Islam bersifat dinamis dan berkembang. Kemudian, ilmu fikih itu sangat penting dikuasai sebagai kunci dalam memahami ajaran yang terdapat dalam Islam. Mungkin saja seorang muslim masih dianggap wajar jika tidak bisa menguasai disiplin keilmuan seperti tafsir, hadis, dan lain-lain. Tetapi khusus ilmu fikih, setiap muslim sebisa mungkin harus mengetahuinya, karena itu berkaitan dengan hal-hal keseharian kita. Karena ini semua akan berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari seperti ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Sebab kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik dan benar tanpa mengetahui ilmunya. Contohnya seperti kita menjalankan sholat. Kita tidak akan bisa menjalankan sholat itu dengan baik jika kita tidak mengetahui ilmu fikih tentang bab beribadah. Kemudian fikih dapat memberikan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fikih juga bisa menciptakan iklim sosial, politik, perburuhan lingkungan, dan aspek kehidupan lainnya yang baik. Karena fikih menghendaki adanya kemaslahatan dan menghindari mudorot. Dengan memahami kaidah fikih, maka kita bisa melihat dan mengelompokkan bagian-bagian yang terpisah dalam fikih. Kemudian, menyatukannya dalam suatu aturan yang lebih universal dan menyeluruh. Ilmu fikih juga memberi banyak petunjuk bagi manusia tentang permasalahan keseharian. Saya Tes Yuniati dengan NIM 2022101068 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Valentina, yaitu kenapa agama Islam bisa disebut agama terakhir dan paling sempurna. Karena agama Islam itu mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah seperti hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun aspek muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Agama Islam merupakan agama yang menyempurnakan agama yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi Allah berfirman bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Pertanyaan yang kedua yang akan saya jawab yaitu pertanyaan dari Mbak Nur Laila. Pertanyaannya begini, bagaimana jika ada orang yang tidak paham tentang fikih dan tidak mau memahaminya atau tidak mau ikut dengan aturannya? Jadi gini, ketika kita memahami apa itu ilmu fikih dan melihat atau mengetahui orang yang tidak mengetahui tentang ilmu fikih, sebaiknya kita sharing, kita ajarkan atau kita beritahu mereka gitu. Kita juga bisa mencari informasi tentang ilmu fikih seperti di media sosial atau buku atau apapun, karena sekarang teknologi sudah canggih. Jadi menurut saya kita yang sudah tahu tentang ilmu fikih itu harus mau berbagi ilmu kepada mereka yang belum mengetahui. Untuk mereka yang tidak mau ikut dengan aturannya, itu kembali kepada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaannya bahwa melakukan ilmu fikih itu memang sebenarnya harus wajib ya. Kita beribadah itu harus dengan aturan. Ketika seseorang tidak mau dengan aturan tersebut, ya itu kembali kepadanya, itu urusannya dengan
Yang Maha Kuasa. Tapi kita yang sudah paham dan sudah mengerti, sebaiknya kita sharing, kita ajarkan kepada mereka yang belum memahami atau mengerti. Begitu, terima kasih. Alhamdulillah kelompok kami sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber serta kami ucapkan mohon maaf apabila mungkin jawaban yang kami sampaikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Amin Nurbaiti SAG MPDI untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban yang sudah kami terangkan sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.